senang untuk diberi kesempatan sharing. Ya, kita ada di seri Kisah Para Rasul. Ini yang ketujuh, kalau di Sema Adonai yang keenam ya, karena ada satu perikop yang saya tidak sampaikan, tapi itu enggak apa-apa. Ya, puji Tuhan, ini sebuah kesempatan yang baik untuk saya bisa berbagi. Nah, topik kita pada saat ini adalah bangkit dan berjalanlah. Bangkit dan berjalannya. Didasarkan kepada kitab Kisah Para Rasul, pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Ada baiknya kita dengarkan pembacaan Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Pada suatu hari, menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari, orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Ayat 5, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka, tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantunya dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah, lalu mereka mengenali dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Nah, teman-teman sekalian, di berikut yang sebelumnya, Senin yang lalu, di pembahasan kita pada pasal 2, ayat 41 sampai dengan 47, di ayat 43-nya, Lukas membuat sebuah ringkasan tentang apa yang terjadi di hari Pentakosta itu. Dikatakan, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Saya ulangi sekali lagi, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Jadi setelah peristiwa Pentakosta itu, Roh Kudus dicurahkan, Petrus berkhotbah, ada banyak mujizat dan ada banyak tanda yang menyertai pelayanan mereka, yang menyertai Roh Kudus dicurahkan itu. Nah, tetapi dari banyak mujizat dan tanda itu, Lukas hanya memilih satu peristiwa saja untuk diceritakan atau untuk ditulis di dalam kitab Kisah Para Rasul ini, yaitu peristiwa yang terjadi di pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, yaitu tentang Petrus menyembuhkan orang lumpuh yang setiap hari mangkal di dekat pintu gerbang indah bait Allah untuk meminta sedekah. Nah, pastilah Lukas punya alasan yang kuat mengapa dari sekian banyak mujizat dan sekian banyak tanda dia memilih peristiwa ini untuk dicatatkan di dalam kitab Kisah Para Rasul setelah peristiwa Pentakosta itu. Nah, kita lihat di sini bahwa gereja pertama yang lahir di dunia itu mulai bergerak, ya, yang beranggotakan 3.120 orang itu. Mereka mulai bergerak, dan berita pertamanya adalah sebuah proklamasi ayat 8, ayat 6 bagian B, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Nah, ini adalah merupakan perkataan Petrus kepada orang lumpuh yang lumpuh sejak lahirnya itu. Orang ini duduk di dekat gerbang bait suci, namanya Gerbang Indah.
mengharapkan sedekah. Nah, itulah yang dilakukan oleh dia setiap hari, dan begitulah dia hidup dari hari ke hari. Umurnya diperkirakan sekitar 40-an. Saya membaca beberapa tafsiran, tapi semua mengatakan bahwa umurnya 40-an. Artinya apa? Artinya bahwa selama 40 tahun itu, dia tidak pernah jalan, karena dia lumpuh sejak lahirnya. Hidupnya bergantung kepada belas kasihan orang lain. Dunia dia hanya sekitar rumah dan pintu gerbang bait suci. Rumah, pintu gerbang bait suci, dan begitu terus setiap hari. Tempat dia menantikan sedekah dari jemaah Yahudi. Nah, jika kemudian Lukas mencatat peristiwa ini untuk dicatatkan dan dilaporkan di dalam kitab Kisah Para Rasul, maka pastilah ada sebuah pelajaran yang sangat penting yang dia ingin kita semua mengambilnya, pelajaran-pelajaran ini. Nah, Lukas ingin mengajak kita untuk melihat bahwa banyak orang di sekitar kita yang walaupun keadaannya kelihatannya baik-baik saja, yang walaupun keadaannya kelihatannya normal-normal saja, tetapi sebenarnya mereka tidak ubahnya seperti orang yang lumpuh ini. Memang bukan lumpuh secara fisik, tetapi secara rohani mereka lumpuh. Itu orang-orang yang ada di sekitar kita, yang ada di dunia ini. Kita harus memiliki cara pandang yang benar ketika kita bertemu dengan orang-orang yang berada di sekeliling kita ini. Nah, kita harus paham keadaan mereka yang sebenarnya. Ini penting mengapa? Karena Tuhan Yesus memberikan kepada kita sebuah amanat agung untuk pergi dan memberitakan Injil kepada setiap orang dan membaptis mereka yang percaya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka kita harus pergi keluar dari lingkungan gereja kita itu masing-masing, dan kemudian kita akan bertemu dengan banyak orang. Tetapi sebelum kita bertemu dengan banyak orang, Lukas memberikan cerita ini, menuliskan peristiwa ini. Tunggu dulu. Sebelum kalian pergi memberitakan Injil, ini ada sebuah peristiwa yang menarik. Ada orang yang lumpuh, lalu kemudian disembuhkan oleh Petrus. Nah, ketika kalian melihat orang-orang di sekeliling kalian, ketika kalian pergi ke dunia, ke marketplace, kemana-mana, kalian harus bisa melihat di balik keadaan normal mereka, ada sesuatu yang mereka alami, yaitu kelumpuhan secara rohani. Jadi kita nggak bisa melihat luarnya saja, tidak cukup. Manusia nggak terdiri dari packagingnya saja, tetapi juga apa yang ada di dalamnya. Nah, melalui gambaran tentang peristiwa orang lumpuh ini, saya menarik ada 4 pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama adalah, seperti orang yang terlahir lumpuh ini, begitu juga manusia. Manusia terlahir lumpuh secara rohani, bahkan mati secara rohani. Manusia tidak punya pengharapan. Nah, itulah kita semua, tidak punya pengharapan. Firman Tuhan berkata bahwa setiap orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa itu ialah maut. Firman Tuhan berkata bahwa semua orang di dunia ini, di segala zaman, adalah orang-orang yang berdosa. Dan karena orang-orang yang berdosa itu, maka semua orang punya masalah, yaitu masalah tentang keselamatan. Sebab upah dosa ialah maut. Nah, di balik semua yang dapat ditampilkan oleh manusia, sejatinya manusia adalah orang yang berdosa. Itu yang kita bisa pelajari dari orang lumpuh ini. Lalu yang kedua, seperti orang lumpuh ini, ada orang-orang di sekelilingnya yang menolong dia untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, untuk membawa dia dari rumahnya ke pintu gerbang bait suci, dan kemudian membawanya kembali ke rumahnya. Nah, begitu juga dengan kita. Dunia modern kita menyediakan banyak pertolongan. Nggak bisa bahkan disebutkan dengan mudah, karena mungkin saking banyaknya. Ada sains, ada teknologi, ada pelayanan-pelayanan sosial atau departemen sosial, ada ruang-ruang konseling,
untuk orang mengkanselingkan beban atau masalah kehidupannya. Ada para psikolog, ada medis, ada rumah sakit, ada dokter, ada para pembicara motivasi yang jumlahnya banyak sekali, yang siap untuk memotivasikan kita bila kita mengalami down, dismotivasi, dan masih banyak lagi. Dan semuanya itu dimaksudkan sebagai sebuah pertolongan. Itu belum termasuk uang, harta, karir, jabatan, atau popularitas. Tetapi semua itu seperti pertolongan yang diterima oleh orang lumpuh ini. Dia ada orang-orang yang selalu menolong dia, tetapi dia tetap lumpuh. Itu poinnya. Dia ada orang-orang yang selalu menolong dia, tetapi dia tetap lumpuh. Begitu juga dengan orang-orang di sekeliling kita. Dengan banyaknya pertolongan yang tersedia pada saat ini, itu memang memudahkan manusia. Tetapi manusia tetaplah manusia yang mati secara rohani. Jadi kita harus bisa melihat jauh ke dalam. Di balik semua kehebatan diri manusia, di balik segala glamoritas yang dimiliki oleh para sultan, ya jauh di lubuk hatinya yang paling dalam, tersembunyi sesuatu yang tidak pernah bisa mereka selesaikan. Tersembunyi keadaan yang tidak pernah bisa mereka perbaiki. Tersembunyi sebuah masalah yang tidak pernah bisa mereka selesaikan, yaitu dosa. Dosa membawa kematian. Dosa mengikuti manusia kemanapun mereka pergi. Dosa membawa kematian kekal. Dosa membawa penghukuman kekal. Itu sebabnya saya bisa mengerti kalau ada yang mengajarkan bahwa sehebat-hebatnya kita beragama, ujung-ujungnya kita hanya bisa berkata mudah-mudahan, insya Allah kita akan masuk surga. Dosa, manusia tidak bisa berbuat apa-apa untuk itu. Ya, kita coba untuk mengebaskan tubuh kita dari dosa, tetapi dosa tetap ada dalam kehidupan kita. Kita bisa menjubahi tubuh kita dengan pakaian yang jubah putih, tetapi kita tidak bisa membuang dosa itu dari pikiran kita, dari hidup kita, dari tabiat kita, dari natur kita. Nah, teman-teman sekalian, manusia pada dasarnya mati secara rohani dan hanya mengharapkan belas kasihan Tuhan saja. Lalu kemudian yang ketiga yang kita bisa petik dari orang lumpuh ini, kita next tidak boleh tertipu seperti tertipunya orang lumpuh ini. Ya. Kita tidak boleh tertipu seperti tertipunya orang lumpuh ini dengan apa yang dia sendiri harapkan. Waktu orang lumpuh ini melihat Petrus dan Yohanes, maka yang dia lakukan adalah minta sedekah. Dia pikir sedekah adalah kebutuhannya. Dia pikir sedekah adalah jawaban atas keadaannya, atas masalahnya. Dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Orang lumpuh ini menatap Petrus dengan harapan bahwa dia akan mendapat sesuatu dari kedua rasul ini, dan itu adalah uang. Dia tidak tahu kebutuhan yang sebenarnya. Dia pikir uang adalah semua yang dia butuhkan dalam hidup ini. Dia pikir uang adalah segala-galanya. Dia boleh lumpuh, dia boleh orang lain harus menggotong dia, karena dia nggak bisa berjalan, asal dia punya uang, dan kalau bisa uang itu banyak. Nah, begitu juga dengan kebanyakan orang. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Banyak orang yang mengira bahwa apa yang mereka butuhkan adalah uang. Lalu kemudian berasumsi, menghayal, jika saya punya banyak uang, seandainya uang saya banyak, seandainya di dompet saya itu, kalau sekarang dompet elektronik, isi rekening saya itu nggak terhitung banyaknya. Oh, seandainya saya memiliki semua uang yang ada di dunia ini, saya pasti akan bisa melakukan ini, saya bisa melakukan itu, saya pasti bahagia, saya pasti bisa
menikmati surga dunia. Ya, banyak orang yang tertipu oleh pikiran seperti ini. Ya, saya nggak bisa mengerti Johnny Kirab Plate yang menurut laporan kekayaan LKHN ya, laporan kekayaan pejabat negara. Ya. Kekayaan dia itu tercatat 119 miliar. 119 miliar. Itu. Tetapi dia masih korupsi. Dia masih minta setoran setiap bulan 500 juta. Kalau saya nggak salah kutip. Maaf Pak Joni, mungkin kekayaanmu lebih besar daripada yang saya ketahui. Nah, kemudian kita lihat yang keempat. Waktu melihat Petrus dan Yohanes datang ke bait Allah, orang ini kemudian minta sedekah. Ya, yang dia minta adalah sedekah. Karena dia tidak tahu bahwa sebenarnya dia sedang berhadapan-hadapan dengan orang yang nantinya akan menolong dia. Orang yang diutus oleh Tuhan untuk menjadi alat di tangan Tuhan, untuk menyembuhkan kelumpuhannya, untuk membuat dia bisa berjalan. Seperti semua orang yang lain bisa berjalan. Dan untungnya, Petrus tidak memberi dia sedekah. Sebab jika seandainya Petrus memberi dia sedekah, dia masih akan tetap lumpuh. Nah, begitu juga dengan banyak orang. Banyak orang tidak menyadari bahwa sebenarnya dia sudah begitu dekat dengan Tuhan. Dia sudah begitu dekat dengan jalan keselamatan. Dia sudah begitu dekat dengan sumber pertolongan, tetapi dekatnya mereka dengan Tuhan itu tidak pernah mereka sadari. Seperti orang lumpuh itu. Petrus berdiri di depan dia, Yohanes berdiri di depan dia, tapi dia tidak tahu bahwa orang ini adalah penolong yang diputus oleh Tuhan, sedekah. Karena seluruh perhatiannya hanya uang, 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 uang. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa dia sebenarnya sudah dekat dengan Tuhan. Tetapi karena seluruh perhatiannya hanya uang, 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 maka matanya dibutakan, hatinya dibutakan, bahwa sudah begitu dekat dia dengan jalan keselamatan itu. Kadang orang kalau sedang dalam perjalanan, lewat, lalu kemudian melihat gereja, mereka berkata, oh itu gereja. Nah, itu bukan cuma gereja, itu rumah Tuhan. Ada Tuhan di situ. Ada Tuhan di situ disembah. Ada Tuhan di situ diberitakan firman-Nya. Tapi kebanyakan orang melihat, oh itu gereja. Kalau melihat Alkitab, banyak orang melihat, oh itu Alkitab. Mas, bro, itu bukan cuma Alkitab. Itu adalah firman yang mengubah kehidupan. Itu adalah firman yang menunjukkan jalan keselamatan, yang membawa kepada keselamatan. Tapi kebanyakan orang dibutakan hati nuraninya, mata batinnya, yang dilihat cuma sebuah Alkitab. Nah, itu adalah ciri-ciri dari orang yang mengalami kelumpuhan rohani. Mereka nggak bisa melihat betapa dekatnya Tuhan dengan mereka. Karena semua fokus hati mereka adalah uang, 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 dan uang. Kalau seandainya uang adalah jawaban, ada lagu, uang jawaban dalam hidupku, uang jawaban yang ku perlu. Seandainya begitu, ya seandainya begitu, maka semua orang yang banyak uangnya itu adalah orang yang bahagia. Tapi kenyataannya kan tidak. Nggak semua orang kaya itu bahagia.
Dan begitu juga, nggak semua orang miskin itu juga bahagia. Karena kekayaan bukan jawaban untuk kebahagiaan, kemiskinan juga bukan jawaban untuk kebahagiaan. Itu ciri orang yang mengalami kelumpuhan rohani. Nah, kita sebagai gereja Tuhan, kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang percaya, maka yuk kita bangkit dan berjalan. Kita beritakan kepada orang-orang lumpuh rohani ini untuk mereka juga bangkit dan berjalan. Kita katakan kepada mereka, ada Tuhan Yesus yang mengasihi mereka. Karena itu yuk kita bangkit dan berjalan. Kita kabarkan kepada mereka bahwa Tuhan Yesus sudah mati menebus dosa mereka, supaya mereka diselamatkan. Karena itu yuk kita bangkit dan berjalan. Atau jangan-jangan kita sendiri sudah lama menjadi orang Kristen yang lumpuh secara rohani. Bisa jadi. Maka kabar untuk kita semua hari ini adalah kita harus bangkit dan berjalan. Untuk menjadi orang Kristen yang bangkit dan berjalan dalam kehendak Tuhan, teman-teman sekalian, ini yang harus kita lakukan. Yang pertama, bangun kesetiaan kepada Tuhan. Next, bangun kesetiaan kepada Tuhan. Ayat pertama berkata, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Perhatikan, teman-teman sekalian, pada suatu hari, waktu menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, maka naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Waktu sembahyang di sini adalah waktu sembahyangnya Yahudi. Bukan waktu sembahyangnya gereja Baptis. Waktu bait Allah di sini adalah bait Allah Yahudi. Bukan bait Allahnya Pentakosta, Bethel, atau GKI, atau GPIB, dan segala macam. Waktu dua orang Yahudi adalah jam 9, jam 12, dan jam 3 petang. Nah, di jam 3 petang inilah Petrus dan Yohanes datang. Itu adalah waktu untuk mempersembahkan kurban petang. Jadi, ibadahnya adalah ibadah Yahudi, bait Allahnya adalah bait Allah Yahudi, jam doanya adalah jam doa Yahudi. Dan Petrus serta Yohanes datang ke sini. Ini artinya apa, teman-teman sekalian? Ini artinya adalah kesetiaan. Bentuk kata kerja yang digunakan dalam bahasa Yunani-nya itu menyaratkan bahwa Petrus dan Yohanes sudah biasa mereka melakukan itu. Ini bukan peristiwa sekali ini saja. Mereka sedang berjalan lalu kebetulan ada di dekat lokasi bait Allah, lalu kemudian mereka mampir sejenak untuk kalau orang Kristen sekarang ziarah sambil kemudian mereka selfie foto dengan background bait Allah. No. Petrus dan Yohanes biasa datang ke bait Allah Yahudi untuk berdoa di jam doa Yahudi. Pasti tentu sekarang penghayatannya berbeda. Ya, nggak sama dengan orang-orang Yahudi yang lain yang sedang berdoa. Penghayatan Petrus dan Yohanes lebih dalam, lebih menghayati. Ketika para imam mempersembahkan korban petang, Petrus dan Yohanes dan semua orang Kristen mula-mula melihat itu sebagai sebuah gambaran dari Kristus yang adalah anak domba Allah yang sudah disalibkan kemarin untuk menebus dosa manusia. Tetapi sesuatu yang ingin saya sampaikan di sini adalah walau Petrus dan Yohanes sudah percaya kepada Tuhan Yesus, walau Petrus dan Yohanes sudah bertobat, walau Petrus dan Yohanes sudah menjadi orang Kristen, walau Petrus dan Yohanes sudah menjadi pengikut Kristus, tetapi mereka tidak menjadikan itu sebagai dalih, tidak menjadikan itu sebagai alasan untuk tidak lagi menaati hukum Taurat, untuk tidak lagi menjalankan Perjanjian Lama.
beberapa waktu kemarin ada video viral. Ada seseorang hamba Tuhan ini bilang, katanya dengan penuh semangat, persepuluhan itu sudah nggak berlaku lagi, persepuluhan itu karangan manusia. Nggak tahu si Botong ini bisa punya ide seperti itu tuh dari mana dan kenapa. Pernah juga saya diberi statement sama seseorang dengan penuh kemenangan, tertawa, seakan-akan dengan pandangan penuh belas kasihan kepada saya, berkata, Pak Pendeta, perjanjian lama kan sudah tidak berlaku lagi, sebab kita sudah Kristen. Saya tidak tahu. Ada nggak banyak. Ada mungkin beberapa pendeta bodong yang secara ngawur mengajarkan ini. Tapi Petrus tidak menjadikan Kristennya dia menjadi alasan atau dalih untuk tidak menaati lagi firman Tuhan di dalam perjanjian lama. Apa poinnya di sini? Poinnya adalah kesetiaan. Kesetiaan terhadap firman Tuhan. Kesetiaan terhadap hukum-hukum Tuhan. Mereka mengerti dan patuh dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 17 sampai dengan 18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama bumi belum salah. Kalau terlalu semangat kadang-kadang keselio lidah. Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya itu terjadi. Jelas sekali pernyataan Tuhan Yesus di sini. Selama belum lenyap langit dan bumi ini. Baru kena corona saja, pikiran sudah error. Udah dengan bangga bikin pernyataan di video yang kemudian diviralkan bahwa perjanjian lama nggak berlaku bagi orang Kristen, perpuluhan nggak berlaku bagi orang Kristen, entah apa lagi. Kalau ada orang berkata begitu kepada saya hanya bisa berkata, dasar kamu tidak setia. Pak Pendeta, perjanjian lama kan sudah nggak berlaku, kan kita sudah di perjanjian baru, dasar kamu nggak setia. Pak Pendeta, pengajaran di hukum Taurat sudah nggak berlaku lagi, dasar kamu nggak setia. Menggunakan itu sebagai sebuah kesempatan, sebagai sebuah dalil, sebagai sebuah alasan. Nah, inilah Petrus dan Yohanes. Dia punya spirit untuk setia dan taat. Mereka tidak bersikap norak dan kampungan dengan berkata, bait Allah Yahudi. Petrus nggak salah. Kita ini masuk ke bait Allah Yahudi. Nggak ada Roh Kudusnya loh di situ. Teman-teman sekalian, kita belajar dari firman Tuhan. Kita belajar dari teladan para rasul. Orang yang bisa berkata kepada orang lain, bangkit dan berjalanlah, adalah orang yang sudah bangkit dan berjalan dengan kehidupan rohani mereka. Dia adalah orang yang setia kepada Tuhan, yang setia kepada firman Tuhan. Itu yang pertama. Kalau kita mau menjadi orang yang bangkit dan berjalan, kita harus setia, membangun diri sebagai orang yang setia kepada Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, untuk menjadi orang yang bangkit dan berjalan, kita harus punya iman yang selalu siap untuk dipakai oleh Tuhan. Kita harus menjadi orang Kristen yang punya iman untuk selalu siap
dipakai oleh Tuhan. Pada saat pergi ke bait Allah, Tuhan memberi Petrus dan Yohanes kejutan. Sebuah kesempatan yang luar biasa untuk melayani sesamanya. Dan di ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-8, diceritakan ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Setiap hari orang-orang mengangkat dia dan meletakkannya ke pintu gerbang bait suci yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah. Lalu kemudian Petrus dan Yohanes datang untuk sembahyang. Pada saat itu jam 3 petang, saatnya persembahan kurban petang. Orang ini kemudian meminta sedekah kepadanya. Mungkin saja Petrus ingin memberi sedekah, tetapi kemudian sesuatu mencegah dia. Sesuatu bekerja di dalam hati dia. Sesuatu yang datangnya dari Roh Kudus. Petrus, kalau kamu beri sedekah, apa yang terjadi? Dia tetap lumpuh. Sedekahmu akan habis, dan besok apa yang terjadi dengan dia? Dia mengemis lagi. Jadi Petrus, jangan beri sedekah. Petrus kemudian berhenti dan menatap orang lumpuh ini, lalu berkata, lihatlah kepada kami. Sekarang kita ganti adegan. Orang ini kemudian menatap Petrus dan Yohanes. Biasanya orang hanya memberi pengemis, lalu kemudian pergi. Kehadiran pengemis seperti orang lumpuh ini adalah sebuah gangguan. Tidak ada yang menyuruhnya untuk menatapnya. Jadi orang lumpuh ini kemudian berpikir, mungkin Petrus dan Yohanes akan memberi dia uang banyak. Itu sebabnya dia tidak memberi lalu pergi, tapi menyuruh dia untuk menatapnya. Kayaknya seperti itu. Jadi dia berharap, sepertinya orang yang berdiri di depan saya ini akan memberi saya banyak uang. Mungkin dia sultan yang gak kelihatan sebagai sultan, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu Petrus memegang tangan kanan orang itu, membantunya dia berdiri, dan seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Dan ayat 8 berkata, ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari, dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat, serta memuji Allah. Ada kegirangan yang dahsyat, yang luar biasa, yang nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Roh Kudus bekerja. Roh Kudus ingin Petrus menolong orang lumpuh itu. Roh Kudus ingin Petrus menyembuhkan orang lumpuh itu. Dan Petrus siap. Petrus siap dengan iman. Teman-teman sekalian, kalau kita ingin menjadi orang Kristen yang bangkit dan berjalan, maka kita harus siap dengan iman untuk dipakai oleh Tuhan. Tidak boleh ada keraguan. Tidak boleh untuk minta waktu, siap-siap dulu. Roh Kudus, saya harus mendoakan orang lumpuh ini supaya dia berjalan. Oh, tunggu dulu, saya belum siap. Saya tak puasa dulu dan berdoa, ibu doa. No, nggak boleh. Tidak boleh kesempatan yang Tuhan berikan itu dilewatkan. Mengapa? Sebab setiap kesempatan adalah berharga. Sebab setiap jiwa itu berharga. Kita tidak boleh meremehkan nilai seseorang. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk semua orang berdosa. Pada semua orang berdosa ada nyawa Tuhan Yesus yang sudah dikorbankan. Pada semua orang yang berdosa ada darah Yesus yang sudah ditumpahkan. Pada semua orang yang berdosa ada cinta Tuhan yang begitu besarnya sehingga dia rela memberikan nyawanya untuk mereka, untuk kita semua yang berdosa. Karena itu, semua orang berharga di hadapan Tuhan. Tidak peduli dia pengemis, tidak peduli dia seorang kaisar,
Tuhan mengasihi mereka semua dengan kasih yang sama. Setiap orang adalah sebuah kesempatan. Dan Tuhan Yesus ingin mereka semua diselamatkan. Tetapi kuncinya adalah Petrus harus punya iman yang siap untuk dipakai Tuhan. Kita harus punya iman yang siap untuk dipakai Tuhan. Sehingga sesuatu ketika kita dihadapkan, dituntut, dipimpin, dan digerakkan oleh Roh Kudus. Nah, itu dia. Orang yang lumpuh secara rohani, yang aku mau kamu beri kesaksian kepadanya. Kita harus siap. Maka fungsi setia tadi, membangun kesetiaan itu, di poin yang pertama tadi, yang baru saja saya sampaikan, itu gunanya adalah membangun kesiapan iman kita, manakala Tuhan ingin memakai kita kapan saja. Lalu kemudian, yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, momentum. Momentum. Kita harus memperhatikan momentum. Kita harus responsif terhadap momentum. Momentum untuk pemberitaan Injil. Di ayat 9 dan 10 dikatakan, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Peristiwa itu menjadi momentum yang tepat untuk memberitakan Injil. Mengapa? Karena semua orang menjadi takjub. Karena semua orang ikut bahagia dengan kebahagiaan si pengemis yang lumpuh ini dan bisa berjalan. Semua orang melihat kuasa yang hebat dari dalam nama Yesus Kristus. Maka pintu penginjilan terbuka lebar-lebar sekarang. Itu namanya momentum. Memanfaatkan momentum itu. Apa yang terjadi? Dalam ayat 11 sampai dengan 26, Petrus berkhotbah. Ini adalah kesempatan untuk menyampaikan Injil. Maka dia berkhotbah tentang Tuhan Yesus. Dia tidak berkhotbah tentang topik supaya kamu kaya raya dalam semalam, supaya kamu tidak lagi menjadi pengemis. No, dia berkhotbah tentang Tuhan Yesus. Dia berkhotbah bahwa Yesus adalah Mesias, adalah Juru Selamat yang dijanjikan Allah itu. Yang kamu salibkan karena kamu tidak mengerti, karena kamu tidak menyadari. Kamu begitu dekat dengan Juru Selamat, kamu begitu dekat dengan Mesias, tapi kamu tidak memahami, tidak bisa merasakan, tidak mengerti, tidak menyadari. Lalu kamu salibkan. Tapi it's okay. Yesus sudah bangkit. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Teman-teman sekalian, orang yang mendengarnya menjadi percaya. Ada 2.000 orang lagi yang bertobat pada khotbah yang kedua itu, lalu menjadi pengikut Kristus. Sehingga jumlah mereka sekarang 5.000 orang, ditambah dengan 120 itu. Maka 5.120. Jadi poinnya apa teman-teman sekalian? Kita harus selalu siap untuk bersaksi. Kita harus selalu siap untuk memberitakan Injil. Sebab Tuhan sewaktu-waktu membuka pintu pemberitaan Injil itu, maka momentum itu penting. Kamus Besar Bahasa Indonesia memaknai momentum sebagai saat yang tepat. Saat yang tepat. Saya percaya pintu pemberitaan Injil sekarang sedang terbuka lebar-lebar. Mengapa? Pandemi 2 tahun kemarin menghasilkan momentum. Ya, banyak orang yang mengalami situasi yang sulit. Tiba-tiba kita nggak bisa bersosialisasi. Tiba-tiba kita nggak bisa keluar pergi ke kantor atau pergi ke sekolah. Tiba-tiba terdengar berita sana dan berita sini. Ada orang-orang yang positif COVID, yang terpaksa harus diisolasi. Dan sebagian dari mereka yang kita kenal
akhirnya kembali kepada Tuhan karena pandemi itu, karena COVID itu. Dalam keadaan seperti itu terkurung di dalam rumah, itu adalah sebuah momentum. Mereka mencari Tuhan. Mereka ingin selamat. Dan puji Tuhan, teman-teman sekalian menangkap momentum itu. Lalu tiba-tiba, boom, channel-channel baru di YouTube bermunculan untuk memberitakan firman Tuhan. Termasuk Sema Adonai ini. Haleluya. Teman-teman, pandemi ini membawa banyak kesulitan dan penderitaan. Saya melihat sendiri ada penderitaan, ada kesulitan. Tiba-tiba bisnis sepi, dagang sepi. Memang ada yang beruntung karena mereka nggak terpengaruh oleh pendapatan mereka. Terutama mungkin yang pegawai negeri ASN, ya terus digaji. Tapi ada yang kemudian sehari masuk, sehari tidak, sehari masuk, sehari tidak, kemudian gajinya dipotong menjadi setengahnya. Ada yang banyak juga yang di PHK. Orang yang berdagang menjadi yang tadinya ramai menjadi sepi. Konon saya mendengar berita, saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian, ada satu marga yang hampir hilang karena pandemi ini. Ketika kesulitan dengan bahan makanan, lalu kemudian ada seseorang bertemu temannya, "Bang, kamu marga apa?" "Raja Guguk." Wow, ini enak untuk kita bikin saksang. Lalu kemudian orang nggak mau mengaku kalau dia Raja Guguk, sehingga tiba-tiba hilang nama itu. Ya. Karena pandemi, karena kelaparan, karena kesulitan. Bercanda, ya jangan saya disomasi. Tiba-tiba marga Raja Guguk itu hilang, semuanya akhirnya ada marga yang kemudian tiba-tiba banyak sekali. Simatupang, siang malam tunggu panggilan. Karena pandemi. Maksud saya adalah pandemi ini telah membuka pintu gerbang penginjilan. Pandemi ini membuka pintu gerbang penginjilan. Saya nggak punya datanya, tapi saya menduga banyak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena pandemi ini menghasilkan sebuah momentum, dan teman-teman sekalian menangkap momentum itu luar biasa. Begitu juga dengan pasca pandemi, perang Rusia dan Ukraina, yang kita duga itu akan berlangsung semalam saja, ternyata berkepanjangan. Sudah setahun lebih. Perang itu nggak boleh lama-lama. Perang itu paling lama itu 6 bulan. Lebih daripada itu akan menimbulkan krisis keuangan, itu akan menimbulkan krisis energi, itu akan menimbulkan krisis ekonomi. Beberapa kali di wall Facebook saya itu muncul berita anak-anak sekolah SD di Inggris yang pada jam istirahat, jam makannya nggak makan karena nggak ada uang. Lalu mereka mengunyah anak-anak ini penghapus. Sebuah keadaan yang menyedihkan. Ya. Nah, tetapi di sisi yang lain, saya percaya Tuhan sedang membukakan pintu pemberitaan Injil. Semua kesulitan ini menjadi sebuah momentum, harus menjadi sebuah momentum. Kita harus bisa menangkapnya sebagai sebuah momentum saat yang tepat untuk kita memberitakan firman Tuhan. Oleh sebab itu, yuk kita bangkit dan berjalan. Ya, kita bangkit dan berjalan. Kiranya sharing firman Tuhan pada malam hari ini menjadi berkat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada moderator. Ngajar. Gitu, Pak. Saya masih harus banyak belajar dulu dari Pastor Tia. Ini loh Pak, saya yang mau menanyakan tentang yang tadi itu. Kan Pastor Tia bilang bahwa kita itu nggak bisa menghakimi orang lain ya, dari level rohani dia ya Pak. Nah, berarti kalau misalnya kita menemukan teman-teman iman kita yang misalnya dia belum memahami itu dalam ajaran firman,
artinya bukan berarti dia, tidak maksudnya bukan kita nggak boleh memandang dia itu dari sisi dia itu bodoh atau misalnya dia itu, tidak mampu atau seperti itu ya, Pak. Tapi memang pertumbuhan iman dia itu yang, menentukan, bener ya? Seperti itu ya, Pak, ya? Iya, iya, betul. Heeh. Jadi, misalnya ada teman kita yang, misalnya sama-sama belajar gitu, satu angkatan dengan kita, tapi, berarti mereka juga bisa beda ya, Pak, menerima, pengajaran itu ya, sesuai dengan kemampuan pertumbuhan imannya, bener ya, Pak? Seperti itu Iya, ya? betul Ibu, betul. Kalau Oh, berarti ya kita nggak boleh ini ya, Pak, nggak boleh maksudnya menilai dia itu nggak benar atau gimana, bukan seperti itu sebenarnya ya, Pak Surtio. Tapi memang karena ya pertumbuhan iman dia itu ya nggak bisa disamakan seperti pertumbuhan iman orang lain atau kita sendiri ya. Seperti itu ya, Pak, kita harus berpandangan seperti itu ya? ya, yang Oh, pertama heeh, kita harus memegang teguh bahwa orang Kristen lain adalah keluarga rohani kita. mhm, Kita nanti semua sesurga di surga. Ya, iya ya iya, kita nanti semua sesurga di surga nanti. Jadi kita adalah keluarga rohani. Maka kita harus berkasih sayang dengan semua saudara seiman kita. Gitu. Kemudian saya menggunakan dua analogi. Analogi yang pertama adalah Ibu Aling punya anak. punya Pak, 1 iya, cowok, Baik, iya, heeh. kita melihat pertumbuhan anak. Anak kita dari bayi, lalu kemudian dia merangkak karena belum bisa berdiri dan berjalan. Akhirnya kemudian dia bisa berjalan. Kita bahagia sekali. Lalu kemudian dia belajar naik sepeda. Uh, Pasti pernah jatuh waktu belajar naik sepeda. Waktu belajar berjalan pun pasti pernah jatuh. Ya, pernah jatuh. Karena baru belajar berjalan. Nah, bagaimana orang tua melihat anaknya ketika anak bayinya itu yang mulai belajar berjalan, satu langkah, dua langkah, tiga langkah, kemudian dia jatuh. Orang tuanya akan berkata, nggak apa-apa anak, bangkit kembali. Kamu sudah bagus, kamu sudah mengalami kemajuan kemarin, kamu belum bisa berdiri, sekarang bisa berdiri. Kemarin kamu baru bisa satu langkah, sekarang bisa tiga langkah, baru kemudian jatuh. Ya, suatu hari nanti kamu akan bisa lari, suatu hari nanti. Gitu. Saya tidak bisa paham kenapakah kemampuan kita memahami orang lain itu menjadi hilang? Kenapa? Kadang-kadang kalau orang mendebat saya, kalau saya melihat bahwa level dia, oh jangan level, itu terlalu nggak baik. Mainnya kurang jauh, saya diam. Suatu hari nanti nak, kalau main kamu sudah jauh, buku yang kamu baca sudah banyak, perenungan yang kamu renungi sudah semakin dalam, kamu akan mengerti. Kamu akan dididik seperti yang saya ini. Kamu punya pemahaman, pemikiran, kedewasaan yang bisa memahami orang lain. Itu analogi yang pertama itu. Analogi yang kedua adalah sekolah. Masa sekolah kita di kelas itu misalnya ada 30 siswa atau 40 siswa. Kita belajar pada saat yang sama, di jam yang sama, dengan seragam baju yang sama, oleh guru yang sama. Misalnya biologi atau matematika. Kita mendengar dengan keterangan yang sama, penjelasan yang sama. Pertanyaan saya adalah, apakah nilainya waktu ulangan juga sama? Kan tidak. Ada yang nilainya 10, 9, ada yang nilainya 7, 5, 4, 3, 2,
1, go. Pertanyaannya kenapa? Bukankah seragam kita sama, status kesiswaan kita sama, kita di kelas yang sama, kita mendengar penjelasan yang sama, tetapi hasilnya beda-beda. Ada banyak faktor kalau mau digali. Misalnya, jangan begitu. Bagaimana kita dididik oleh orang tua kita itu berbeda-beda tiap orang. Ya, ada yang di rumahnya itu punya kamar sendiri, punya meja belajar sendiri, ada yang tidak. Yang kita makan pun juga tidak sama. Ada yang nasi dengan kecap, puji syukur, alhamdulillah ada sarapan pada pagi hari ini. Yang lainnya menunya lebih bergizi. Nah, gizi itu membantu kemampuan seseorang untuk fokus berpikir. Begitu. Maka hasilnya menjadi berbeda-beda. Lalu cara menangkap gaya belajarnya beda-beda. Ada yang visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik, gitu. Lalu cara guru mengajar, ternyata dia menggunakan hanya salah satu gaya belajar saja, sehingga akhirnya gaya belajar yang samalah yang diuntungkan. Lalu orang itu nilainya lebih besar, karena dia cocok sekali dengan gaya belajar guru itu, karena kebetulan sesuai dengan gaya belajar dia. Ya. Itu contoh-contoh bagaimana seseorang itu bisa, kenapa kok nilainya ada yang tinggi, ada yang rendah. Terus kita menyalahkan yang rendah. Jangan. Kalau Ibu mau tahu, waktu saya kuliah praktek di Sidoarjo, saya ditempatkan oleh gereja di sebuah rumah jemaat. Lampunya sekecil mungkin karena dia harus mengirit. Disitulah mata saya rusak, saya nangis. Kalau lampunya redup seperti itu, bagaimana anaknya bisa membaca, belajar, bagaimana ada tersemangati dia untuk belajar, bagaimana dia tetap berjam-jam untuk belajar. Ya, kita punya banyak situasi. Lalu kenapa kita menjadi sulit untuk memahami keadaan orang lain? Kita datang dari planet mana? Apakah kita dilahirkan dari planet Pluto, lalu kemudian dikirim ke bumi ini, dan kemudian kita melihat, loh, kenapa orang-orang di bumi ini, teman-temanku ini menjadi seperti itu? No, jangan begitu. Ya, jangan begitu. Kita banyak sekali situasi. Nah, dalam berkerohanian pun sama. Ada yang keluarga yang disiplin mengajarkan anaknya hal-hal rohani, kata-kata yang sopan. Tapi ada orang tua yang mencontohi anaknya sendiri keburukan. Segala kata binatang itu muncul. Nah, lihat ya. Ada keluarga yang mencontohkan ketaatan kepada otoritas. Ada orang tua yang mengajarkan untuk memberontak. Tatoan, rambut gondrong, brewok, begitu, pakai singlet, pagi siang malam, sambil tiap kita itu dididik berbeda-beda, sehingga hasilnya menjadi berbeda-beda. Nah, saran saya adalah kita memahami. Mereka yang kurang beruntung dididik dalam didikan yang nggak bagus, itu sebenarnya harus kita berbelas kasihan kepada mereka. Jangan terus kemudian, kok kamu begitu sih? Kamu udah Kristen nih, kok kamu kayak begitu sih? Oh, no. Semakin kita mirip dengan Kristus, semakin kita bisa mengerti kesusahan orang lain, kekurangan orang lain, kelemahan orang lain.
Saya sih berharap kita semua begitu. Berarti Pastor Tio, kita harus mempunyai cara pandang bukan dari satu sudut aja ya Pak. Berarti kita harus memandang orang lain itu dari banyak sudut. Dan kita nggak boleh. Jadi kita harus bersikap bijaksana ya Pak berarti ya dalam hal itu ya. Ya, Oke, makasih Pastor. Oke. Iya Pak. Saya beri Terima satu kasih. contoh. Ya, nggak apa-apa. Saya beri satu contoh ya. Suatu hari istri saya memberitahu ada anggota gereja saya yang ada videonya yang disebarkan bahwa dia itu pakai kerudung dan sholat. Tentu kita semua terpukul. Kita mengenalnya rajin bergereja, bersemangat bergereja, kemudian tiba-tiba muncul video itu. Lalu kemudian muncul video yang kedua. Dia mengucapkan kalimat syahadat. Istri saya tanya, gimana ini? Saya tahu hati dia hancur, tapi hati saya juga hancur. Lalu saya berkata begini, kalau Tuhan saja dia khianati, santai. Suatu hari iblis juga akan dia khianati. Tiba-tiba istri saya seperti terlepas dari beban, dan kata-kata itu dipegang. Kalau Tuhan saja dia khianati, iblis suatu saat dia akan khianati. Siapa dia iblis? Sebaik apa dia iblis? Tuhan yang begitu baik saja dia khianati. Iblis si jahat itu one day akan dikhianati. Suatu hari dia kembali kepada Tuhan. Suatu hari dia kembali kepada Tuhan. Tak seorang pun yang memarahi dia dan menghakimi dia. Suatu hari dia kembali kepada Tuhan. Saya bersyukur, kita semua bersyukur. Jadi, yuk teman-teman sekalian, kita jangan menghakimi orang lain. Ketika orang menampakkan contoh kehidupan yang belum dewasa, ingat, buku kehidupannya baru di bab berapa, itu belum bab akhir dari kehidupan dia. Bersabarlah. Bersabarlah. Kita doakan supaya bab terakhir, bagian penutupnya, Tuhan menuliskan kisah penutup yang indah. Anakku sudah kembali, anakku sudah tumbuh dewasa. Lalu Tuhan memanggilnya. Jadi teman-teman sekalian, kita adalah keluarga rohani, kita semua akan sesurga. Maka kasihilah keluarga rohani kita, seperti kita mengasihi keluarga jasmani kita. Ya, begitu. Bro Bodek, silahkan. Terima kasih Pastor Tio untuk penjelasannya. Tuhan berkati. Iya, makasih ya Sis Aling. Wow, jawaban-jawaban dan penjelasan Pastor Setio Nugroho ya, membuat kita semakin jelas ya mengerti kitab suci, yang khususnya di malam hari ini nas Alkitabnya dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ya, ayat pertama hingga ke-10. Baik, Pastor Setio, sepertinya waktunya sudah mendekati di penghujung acara ya. Tadi Pastor Setio sudah menjelaskan. Masih bisa bertanya kan? Bisa ya? Masih ada bisa nih Pastor? Iya, silakan. Iya, silakan. Silakan. Saya kan suara saya terbenam ya? Suara saya terbenam nggak? Enggak, jelas. Silakan, Bu. Jelas ya? Oh, jelas. Iya. Ya, saya mau matikan mesin dulu ke depan supaya saya bisa duduk manis diam berbicara sama Pastor Tio. Silakan, Ibu. Silakan. Iya, maaf Pastor.
Ya, ini menarik sekali nih temanya hari ini bangkit dan berdirilah, Pastor apa? Saya lupa. Bangkit Saya dan nggak berjalanlah. Bangkit dan berjalanlah. Wow, mantap ini. Bangkit dan berjalanlah. Nah, ini Pastor, kalau kita lihat ya, bangkit dan berjalanlah itu sebab atau akibat ya. Saya lagi mikir-mikir. Itu kan akibat apa yang kita lakukan ya. Jadi bayi yang baru lahir, tentunya dia tidak bisa bergerak apa-apa. Tentu dia akan dibantu oleh orang tuanya untuk memapah dia untuk berbalik supaya dia bisa guling-guling, kemudian dibantu untuk duduk, kemudian dibantu dia untuk berdiri, untuk dibantu untuk kita ya, untuk jalan selangkah demi selangkah, dan kemudian barusan anak ini akan berusaha ke dirinya sendiri untuk dia melakukan untuk supaya dia bisa berjalan. Nah, saya gambarkan ini di dalam kekristenan. Orang yang baru lahir baru tentunya kan dibantu oleh ayah rohani atau ibu rohani, gembala sidang gitu kan, untuk supaya dia bisa menggerakkan hidupnya ke arah yang benar. Karena kenapa saya berkata mengarahkan hidupnya ke arah yang benar? Karena semua orang Kristen, baik dia sudah level pendeta, level profesor, lalu dia harus mengarahkan hidupnya ke tempat arah yang benar. Benar nggak, Pastor? Ya kan? Nah, silakan. Pastor, ini saya kan kerja sama dokter nih. Hari ini saya kerja sama dokter kejiwaan. Dia tuh bilang sama saya begini, Pastor. Kamu tahu nggak, Hen? Katanya, setiap manusia itu sebenarnya dia tuh ada gangguan jiwa. Tergantung akuratnya berapa banyak, berapa persen, tapi gitu. Jadi, ternyata di dalam dunia kedokteran, apabila seseorang itu telah diajarkan berbagai orang yang lemah, orang yang kekurangan, orang yang autis, orang yang apa, itu kan diajarkan supaya melakukan hal-hal yang sesuai di dalam kategori yang harus dia lakukan. Sama dengan hukumnya Tuhan, kita juga diajarkan untuk melakukan segala hukumnya Tuhan. Nah, kelemahan-kelemahan yang saya lihat sekarang ini, ya banyak sekali anak-anak Tuhan itu besar nafsu, tenaga kurang. Itu peribahasa dunia, Pastor. Maaf ya, Pastor. Saya pakai peribahasa dunia. Besar tenaga. Jadi ada orang ya punya macam-macam. Ada orang yang punya belum mantap, belum tahu maksudnya kapasitas dia, kemampuan talenta dia itu. Begitu dia dipanggil, dia merasa jangan saya nggak belum bisa. Padahal orang ini bisa, ya punya kemampuan. Cuma dia udah bilang aja, jangan dulu deh, tunjukin orang lain gitu loh, Pastor kan. Saya sering sekali mengalami hal itu. Nah, bagaimana dia mau belajar berdiri dan berlari ya, Pastor ya. Nah, ada di sisi lain, Pastor, ini orang besar nafsu, tenaga kurang, mau dia melakukan. Aku aja yang lakukan. Kalau orang minta, saya aja. Nunjukin diri, Pastor. Nunjukin diri. Tetapi sangat disayangkan sekali kalau kita lihat ya, di dalam pelayanan, I'm sorry. There's no water. Oh, how come? I don't know. I called her. Sure. Okay, I'm talking with my friend right now. Sure. Thank you. Sorry. Bosku datang bilang airnya mati, jadi nggak ada nyala air. Bagaimana aku meneruskan sistem masak ikan daging ayam ini ya? Aduh, nggak tahu saya bisa terusin kerjaan nggak? Airnya tiba-tiba mati. Jadi Pastor saya bilang ada orang menawarkan diri. Nah, tapi dia nggak mau belajar dulu jalan yang benar, berlari yang benar. Jadi istilahnya di dalam menjalani kekristenan ini, ternyata di balik layar kehidupan pelayanan, di balik layar kehidupan pribadi, banyak yang harus dibenahi.
Tapi banyak kok orang nggak mau membenahinya. Contoh nih Pastor, kalau giliran pelajaran firman Tuhan, oh enggak, ini pengalaman saya di Zoom sebelah dulu Pastor. Tapi kalau giliran debat-debat, maki-maki orang, berantem, cepet sekali, udah banyak orang nengokil gitu loh Pastor. Tapi waktu mau belajar firman, orangnya itu nggak mau. Padahal di dalam hidup ini kita tuh harus punya kemampuan untuk memilih pilihan kita itu mana yang membangun diri kita. Contoh Pastor kemarin, saya bilang di grup saya, waduh ini summer, ya sekarang teman-teman di New York lagi pada ngumpul Pastor di taman, ya udara segar. Kalau enggak kan nanti kan winter kan bandel-bandel tuh Pastor, udah pakai 3 layar aja masih nggak nyaman ya. Jadi kalau udah summer begini orang ke taman. Tetapi ada pilihan buat saya. Saya ngikut PMP yang disuruh untuk no bolong. Jadi setiap hari di absen pakai mesin. Jadi kalau kita 1 hari absen kita bolong. Jadi kita hilang nama kita tuh kembali lagi seperti semula sampai 21 hari baru nama kita muncul gitu. Nah, bukan saya mempertahankan nama saya ada di dalam sana, tetapi buat saya memprioritaskan pengajaran firman yang saya tahu di sana itu ada kualitasnya. Nah, Pastor, ini kayaknya kita perlu membuat pengajaran bagaimana supaya orang itu belajar berdiri dan berlari apa yang harus dilakukan. Nah, mungkin Pastor bisa jawab sekarang. And then Pastor, bos saya tadi yang baru masuk itu, dia kan dokter ya. Dia bilang sama saya begini, kalau setiap manusia, kamu perhatikan ini, setiap manusia, kalau dia sudah tahu apa itu yang benar dan dia tidak melakukan yang benar, itu ada sesuatu kelainan di dalam kejiwaan dia. Nggak tahu ini di dalam kejiwaan, bagaimana menurut Pastor ya. Nah, dia bilang, kalau orang tidak sadar dan dia masih terus melakukan, berarti urat sarafnya putus. Nah, anak autis itu biar diinjil, biar diomongnya, diapain dia tetap melakukan hal yang salah karena udah putus katanya. Tapi banyak anak autis itu punya kepintaran yang lain. Saya lihat ya Pastor ya, anak-anak autis itu tajam pemikirannya di dalam satu sisi. Nah, mestinya seperti panggilan di Kristen sesuai dengan talenta, ya harus bisa disalurkan. Oleh anak ini bidangnya di mana, bagiannya di mana, kayak karunia-karunia dan talenta di dalam Kristen, supaya bermanfaat. Cuman jangan, kalau bukan bagianmu, jangan kamu ambil. Kalau kamu nggak bisa bertanggung jawab, jangan kamu ambil tanggung jawab ini. Kamu bilang janji, iya. Tapi kamu nggak melakukan, itu bagaimana itu? Nah, tolong Pastor jawab pertanyaan saya sembari saya kerja Pastor. Sembari saya worry nih Pastor, gimana saya bisa nyelesain masalah kan nggak ada air nih Pastor. Baik. Ya, terima kasih. Ya, yang disampaikan Bu ini kan mestinya nggak harus saya jawab. Saya mulai dari mana ini? Gini, tiap-tiap orang itu memiliki sifat yang berbeda-beda, ya. Tiap-tiap orang itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Nah, kedewasaan itu memang sebuah proses. Kedewasaan itu membutuhkan waktu dan pendidikan keluarga itu sangat mewarnai perkembangan kembang tumbuh dari setiap orang ya. Ada keluarga yang mendidikkan kebaikan dari sejak dia anak-anak, mencontohkan hal-hal yang baik, menanamkan nilai-nilai yang baik, dan
itu terus diajarkan di bawah. Tapi ada orang-orang yang tumbuh di dalam keluarga yang orang tuanya itu mendugal, orang tuanya itu preman, orang tuanya itu semaunya sendiri, orang tuanya itu mencontohkan ketidaksopanan, orang tuanya itu kata-katanya kasar, mudah memaki dan lain sebagainya, sehingga si anak lalu bertumbuh dalam pola pendidikan yang keliru seperti itu. Lalu bagaimana kita memandang dua contoh yang berbeda itu? Yang satu beruntung, dia terdidik, dia tumbuh dalam lingkungan yang baik. Yang satu tanpa dia kehendaki, dia dibesarkan dalam pola asuh dan pola pendidikan yang salah. Itu. Siapa yang salah? Saya lebih senang untuk kita mencontoh Tuhan Yesus. Ya, ini teman-teman sekalian, yuk kita punya spirit untuk mencontoh Tuhan Yesus. Suatu kali Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang berjalan, lalu ada orang yang sakit, orang yang lumpuh, orang yang buta, sejak lahirnya. Lalu murid-murid bertanya, Tuhan, orang itu terlahir buta, siapa yang salah? Orang itu sendiri yang salah sehingga dia terlahir buta, atau orang tuanya yang salah sehingga orang ini terlahir buta? Murid-murid bertanya, siapa yang salah? Yang menarik adalah jawaban Tuhan Yesus. Yang salah bukan orang tuanya dan juga bukan orang itu sendiri. Yang terjadi adalah supaya pekerjaan Allah dinyatakan di dalam diri orang itu. Nah, kita itu seringkali berpikir siapa yang salah. Tapi Tuhan Yesus mencontohkan, kamu jangan berpikir siapa yang salah, siapa yang benar. Kalau kamu melihat ada masalah, itu tandanya bahwa pekerjaan Tuhan harus dinyatakan di dalam diri orang itu. Kita ambil konsepnya sekarang, ya. Kita ambil konsepnya. Yo teman-teman sekalian, kita jangan mencari siapa yang salah di balik masalah. Tapi ketika kita melihat ada masalah, kita mencontoh Tuhan Yesus, berpikirnya seperti ini, supaya pekerjaan Allah dinyatakan di dalam diri orang itu. Nah, jadi berpikir solutif, daripada berpikir mencari siapa yang salah. Itu. Saya berdoa supaya kita bisa sampai kepada level yang seperti itu. Saya sangat sepakat karena dosen saya itu dokter kejiwaan, ya. Dosen saya itu yang mengajar psikologi itu dokter kejiwaan. Dia bilang begini, ini sudut ilmu pengetahuan ya, dari sudut ilmu jiwa. Dia bilang begini, semua orang di dunia ini sakit jiwa. Semua orang di dunia ini sakit jiwa. Cuman kadarnya aja yang beda-beda. Ada yang ringan, ada yang berat, ada yang sedang. Itu perkataan dari seorang psikiater yang menjadi dosen di sekolah saya, di seminari saya. Dia bilang, semua orang itu di dunia ini sebenarnya sakit jiwa. Cuman kadarnya aja yang beda-beda. Gitu. Saya menerima. Kalau dalam hal kerohanian, maka itu akan berbunyi seperti ini. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang di dunia ini. Semua orang. Nah, teman-teman sekalian, lalu masalah itu muncul ke permukaan
dalam bentuk yang tadi dicontohkan, ada yang maunya kuat, kemampuan lemah, ada yang kemampuannya kuat, kemauannya lemah, ya itu. Sehingga ada orang yang maunya melayani, tapi kemampuannya sangat kurang. Dia nggak menyadari bahwa dirinya itu kurang. Nah, itu salah satu bentuk manifestasi dari tadi sakit jiwa menurut psikiater atau dosa menurut surat Roma. Itu bentuknya seperti itu. Ada orang lain bentuknya beda lagi, ya beda lagi. Ya, saya pernah mengalami sebuah pengalaman seperti ini. Saya diajak gabung ke sebuah lembaga pendidikan informal, melakukan pelatihan-pelatihan pengembangan sumber daya manusia. Nah, salah satu master trainer itu beranggapan bahwa saya harus diajar terlebih dahulu tentang performance, cara berpenampilan itu. Nah, oke, sangat baik. Maka saya mendengarkan di pertemuan yang pertama itu saya menginjak kaki di kantor itu. Lalu kemudian salah satunya adalah dia menceritakan tentang jam tangan, ya, tentang jam tangan. Saya diocehin sama dia tentang jam tangan, bla 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 bla. Nah, dia bilang ada jam tangan yang KW1, KW2, KW3 begitu. Dia bilang, pakailah jam tangan bermerek walaupun itu KW1, usahakan KW1 gitu. Harganya sekian, kamu punya budget berapa begitu. Saya jadi diceramain dia tentang jam tangan. Saya mendengarkan dengan menyimak dengan baik. Lama-lama mata dia tertuju kepada jam tangan saya. Lalu dia berhenti. Lalu kemudian saya disuruh mencopot jam tangan saya. Lalu dia pegang-pegang jam tangan saya. Dia bilang konfirmasi, ini asli ya? Iya. Saya lebih baik beli yang asli, saya nerima beli yang asli saja daripada yang KW1, KW2. Enggak lah, saya nerima aja lah, saya yang asli aja gitu. Dia diam, terus dia tanya, ini harganya berapa gitu. Karena saya ditanya, saya menjawab ini harganya sekian. Kaget dia. Kaget dia. Terus kemudian dia mengatakan sesuatu. Dia bilang begini, itu kalau saya punya uang seperti itu, saya nggak akan beli seperti yang kamu beli. Saya akan beli yang lain, bisa dapat 3 daripada uang segitu dapat 1. Ya, saya kan posisi sedang baru direkrut dan saya mendengarkan beliau ini. Kalau saya daripada uang segitu dapat 3, lebih baik uang segitu dapat 1. Betul. Maksud saya begini, orang itu menceramai saya tentang salah satunya jam tangan, sampai kemudian tiba-tiba mata dia melihat, setelah lama sekali dia melihat, saya pakai jam tangan yang membuat dia kaget. Selalu saja ada orang yang seperti itu, merasa diri yang paling baik, paling keren, pakai baju yang paling mahal, pakai jam tangan yang paling mahal, sampai suatu ketika dia nggak bisa melihat orang yang ada di depan dia. Itu. Nah, orang-orang yang tidak mau belajar ini, entah terbuat dari apa dia, tetapi ini adalah orang-orang yang mengalami masalah kerohanian. Yang kita harus mendoakan dia, kita harus membimbing dia. Ya, kebutuhan terbesar kita adalah belajar. Kebutuhan terbesar kita adalah belajar. Nah, Ibu Heni, apabila masih mendengarkan ini, saya berpikir
Shema Adonai, jika dianugerahi Tuhan, semangat yang tak pernah padam. Mungkin suatu hari bikin sekolah online, sekolah teologi online, STT Shema Adonai online. Iya. Bagaimana caranya? Caranya adalah bekerja sama dengan STT yang sudah mapan, yang sudah punya izin dan terakreditasi, supaya nanti Shema Adonai bisa memberikan ijazah yang juga punya nilai, ya, punya nilai itu. Beberapa waktu yang lalu saya berbicara dengan teman, dia sudah menjadi asesor dan dia memberi banyak kepada saya penjelasan, karena saya bertanya kepada beliau, kalau bikin sekolah yang baru bagaimana, karena ada orang yang mengajak saya untuk bikin sekolah yang baru. Lalu dia jelaskan semuanya dan termasuk bentuk-bentuk kerjasama yang bisa dilakukan itu, yang kemudian sertifikatnya itu punya nilai, ya. Jadi bisa kursus Shema Adonai, kursus teologi, tapi sertifikatnya itu bisa diakui kalau dia masuk lanjut ke STT normal, maka mata kuliah yang didapat itu bisa diperhitungkan di situ. Jadi nggak asal bikin kursus, asal bikin seminar, tapi kemudian sertifikatnya, capaiannya, mata pelajarannya nggak diakui. Nah, tapi tentu itu harus dengan orang yang memiliki pengalaman mengelola sekolah, ya, memiliki pengalaman mengelola sekolah. Dan puji Tuhan, saya pernah menjadi ketua STT, saya pernah menjadi wakil ketua STT bidang akademik, ya. Jadi saya berpikirnya ke situ, ya, ke arah itu, ya. Jadi itu untuk apa? Untuk tadi Shema Adonai tidak hanya bisa melihat ada masalah di dalam diri banyak orang, ya, kemampuan belum, pengetahuan belum mencukupi, lalu kemudian mengajar. Dan banyak sekali orang seperti itu, apalagi di channel sebelah yang saya pernah mengintip itu. Aduh, saya bilang ini seperti neraka ya, suasananya penuh caci maki. Kamu yakin kamu Kristen? Sama sekali nggak ada sopan-sopannya, sombong, tinggi hati, dan membicarakan Alkitab. Halo, kamu jauh dari nilai-nilai Kristen, kamu jauh dari karakter Kristen. Tapi okelah kamu, keluarga rohani saya, kita nanti sesurga. Ya, di surga nanti kamu makiin saya nggak apa-apa, saya happy. Gitu. Tetapi ya itu sebuah contoh di mana orang keterdidikannya belum cukup. Shema Adonai harus melihat itu sebagai sebuah peluang untuk pekerjaan Allah Bapa harus dinyatakan di dalam diri orang-orang seperti itu. Berupa apa? Berupa mungkin Shema Adonai memberi fasilitas atau menjadi wadah orang bisa belajar Alkitab secara terstruktur di mana sertifikatnya itu diakui. Kalau dia mau masuk sekolah teologi lanjut, maka itu diakui. Ya, sehingga dia tidak dari nol, tapi dia mulai dari SKS yang kesekian, lalu kemudian dia menyelesaikan pendidikannya itu. Jadi itu yang saya bisa tanggapi, yang lain-lain akan ditanggapi oleh Bro Kodek. Makasih Pastor, nanti akan dipikirkan sarannya supaya untuk kemuliaan nama Tuhan.
Nanti mungkin Bang Kodek yang sudah jadi ketuanya itu bisa menyelesaikan. Ya, rekrut Ya. pengajar yang berkualitas ya, rekrut pengajar yang berkualitas ya. Betul, betul. Makasih banget Pastor. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Makasih Bu Heni. Oke. Oh, Apakah masih ada? Ketuanya ya, ketua sekolah SMA Adonai. Bisa aja, Pastor. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Kita masih beri kesempatan nggak? Mungkin mana tahu masih ada Bapak Ibu yang mau bertanya. Gimana nih, Pastor? Siapa tahu masih ada. Apa? Kalau masih? ada satu lagi. Satu lagi ya, Pastor ya. Siapa? Bonus nih, bonus. Apakah ada? Silakan Bapak Ibu. Mana tahu sudah persiapkan pertanyaan tadi, tapi mungkin letaknya di mana. Nemu lagi ada pertanyaan, silakan saja. Kata Pastor tadi ada satu, diberikan kesempatan satu lagi pada Bapak Ibu yang ada di Zoom meeting. Oke, sepertinya sudah nih Pastor. Ya. Oke, seperti biasa nih Pastor, di penghujung acara silakan Pastor nanti memberikan pernyataan-pernyataan terakhirnya berkenaan dengan topik malam ini ya, bangkit dan berjalanlah ya. Lalu nanti minta kesediaan Pastor juga ya untuk menyampaikan doa dan ucapan berkatnya. Persilakan Pastor Setiu. Baik, teman-teman sekalian, dari topik kita ini bangkit dan berjalanlah. Orang yang lumpuh itu dapat kita pakai sebagai gambaran betapa banyaknya orang yang lumpuh secara rohani walaupun mereka tampaknya normal. Nah, tugas kita adalah membangkitkan mereka, semangat mereka, kesadaran mereka, iman mereka, kerohanian mereka untuk bangkit dan berjalan. Tetapi ada 3 yang harus kita bangun. Yang pertama adalah kesetiaan. Kita harus setia kepada Tuhan, kita harus setia kepada firman Tuhan, sampai kita menjadi siap kapanpun Tuhan mau memakai kita. Kita siap dengan iman kita. Karena kesempatan tak terduga, kesempatan sangat berharga. Lalu ketika ada momentum, tangkap itu. Itu adalah kesempatan untuk kita memberitakan firman Tuhan, membawa jiwa kepada Tuhan. Semoga semangat kita di dalam berkesaksian, di dalam memberitakan Injil, terus-menerus membara di dalam hati kita. Tetapi ingat itu, bangun kesetiaan. Karena kesetiaan kita kepada Tuhan membuat kita siap. Sehingga nanti kita akan mendapatkan cerita dari teman-teman kita. Tuhan panggil saya loh, dan saya siap. Haleluya. Tangkap momentumnya, saat tepat pasti Tuhan taruh di dalam hati depan kita untuk kita melayani Dia. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan mengingatkan kami bahwa kami harus bangkit dan berjalan. Dunia ini Tuhan, terdapat banyak sekali orang yang lumpuh secara rohani, walau tampaknya mereka baik-baik saja secara fisik, tetapi tersembunyi di dalam jiwa mereka masalah yang tidak dapat mereka selesaikan, persoalan yang tidak dapat mereka atasi, beban yang tidak dapat mereka tanggung, yaitu dosa. Dosa mengejar kemanapun manusia pergi, dosa mengejar kemanapun manusia berada, dan upah dosa ialah maut. Maka Tuhan, jadikan kami pribadi yang siap untuk berbagi iman kami, siap untuk dipakai Tuhan untuk menunjukkan jalan keselamatan kepada orang-orang yang mengalami kelumpuhan rohani. Tetapi Tuhan, berikan kepada kami juga kesadaran untuk setia kepadamu, karena di dalam kesetiaanlah
maka kesiapan kami akan dibangun, akan ditempa. Kami akan betul-betul siap iman untuk dipakai Tuhan. Kami akan betul-betul siap untuk menangkap momentum yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Lalu Sema Adonai kami doakan. Pelayanan yang mulia ini Tuhan. Tuhan berkati. Jika kami melihat ada banyak orang Kristen yang kurang terdidik secara Alkitab, secara rohani, jika Tuhan memanggil Sema Adonai, menugasinya untuk menyediakan fasilitas pendidikan online, pendidikan teologi yang terstruktur, yang sistematis, yang baik, maka Tuhan juga menolong, membawa Sema Adonai ke level itu, salah satu sebagai pelayanannya. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau memberkati kami semua yang malam hari ini memberikan kesempatan waktu, hati, pikiran kami untuk sharing, belajar bersama tentang firman Tuhan. Biarlah hal-hal yang penting Tuhan tanamkan di dalam hati kami masing-masing. Lalu candaan yang harus dilupakan, Tuhan juga buat kami lupa, supaya kami fokus kepada pesan pentingnya. Terima kasih Bapak, biarlah malam hari ini kami semua akan tidur lelap dalam bahagia, karena Tuhan telah memberikan kepada kami makanan rohani yang membuat jiwa kami kenyang dan tenang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan memberkati teman-teman sekalian, segala kebajikan dan kemurahan Tuhan menyertai kita sampai selama-lamanya. Haleluya.